Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Gimana kabarnya semua mahasiswa di prodi manajemen haji dan umroh maupun di manajemen bisnis syariah? Insyaallah semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kesempatan kali ini di mata kuliah akuntansi syariah, ya, kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Di sini kita akan sedikit mengulas tentang sejarah yang pernah terjadi di Indonesia terkait keguncangan dalam perekonomiannya di awal tahun 91 dan sampai tahun 98 yang kondisinya sudah sangat-sangat parah sehingga berdampak kepada penumbangan rezim Soeharto ketika itu. Nah, krisis berkepanjangan itu menyebabkan adanya inflasi yang meningkat begitu tajam, ya. Kemudian ada nilai rupiah yang terus merosot, yang awalnya $1 itu seharga 2.300, kemudian $1 itu berubah menjadi harga 17.000 ya di tahun 98. Nah, kemudian hutang negara juga terus bertambah ya karena hutang yang dimiliki sistem bunga ya dan hutang luar negeri ketika dolar itu terus menguat, nah maka hutang yang dimiliki oleh Indonesia itu juga akan terus bertambah ya karena nilai rupiah itu lemah ya maka akan mempengaruhi juga nilai hutang yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, ini menyebabkan adanya beberapa ya aktivis-aktivis khususnya mahasiswa turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi ya, meminta adanya pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilakukan oleh rezim Soeharto. Yang kemudian ada beberapa mahasiswa dari Universitas Trisakti yang mereka itu dipukul ya oleh aparat dan sampai bahkan ada yang dibunuh. Ya, mirisnya lagi juga di tengah-tengah peristiwa itu juga ada yang melakukan kekerasan seksual ya. Nah, di sini akhirnya membuat suasana di Indonesia itu semakin keruh, semakin memanas ya apa yang sudah dilakukan oleh rezim sudah sangat tidak bisa diterima oleh masyarakat. Nah, maka mayoritas ya pemuda ya turun ke jalan untuk menumbangkan rezim Soeharto ya. Nah, di situ terjadi kerusuhan ya, kekerasan di beberapa kota yang dilakukan secara massal sehingga pelaku kejahatan tidak bisa lagi terdeteksi ya. Nah, makanya di sini dikenal dengan peristiwa Mei 98. Nah, semua peristiwa itu tadi ya dari masalah ekonomi, kemelut politik, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah gitu ya. Itu berimbas kepada perekonomian yang harga bahan pokok itu terus semakin mahal dan kemiskinan meningkat, terjadi bencana kelaparan, dan angka putus sekolah itu juga tinggi. Jadi ini sudah menjadi sistem ya ketika kita melihat sesuatu ada permasalahan, nah ini berimbas kepada yang lain-lainnya. Sehingga ketika kita berbicara tentang masalah ekonomi saja, nah ini tidak bisa diselesaikan di ekonomi saja gitu ya. Karena ini berkenaan dengan kebijakan, permainan politik, siapa penguasanya, bagaimana hukumnya, bagaimana kepercayaan sosial dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika permasalahan sudah sangat banyak sekali, banyak yang sudah muak terhadap rezim saat itu, maka disitulah ada pelengseran pemimpin dan kemudian Orde Baru itu runtuh yang diganti dengan masa reformasi. Nah, mungkin mahasiswa, anak-anakku di sini sudah pernah mempelajari sejarah ini.
Kemudian dari kasus yang ada, ini akan berdampak kepada nasabah dan investor. Jadi karena sudah kemelut permasalahan di dalam negeri luar biasa, maka nasabah dan investor luar negeri tidak percaya kepada lembaga keuangan bank. Ya, jadi kalau inflasi naik, kemudian nilai rupiah itu anjlok, para investor ini sangat ketakutan gitu ya menaruh dananya di lembaga keuangan bank dalam negeri kita karena mereka akan mendapatkan kerugian yang luar biasa. Nah, maka apa yang dilakukan sama mereka? Mereka menarik uang secara besar-besaran yang berdampak terjadinya negatif spread ya pada bank konvensional. Karena apa? Karena dia menggunakan sistem bunga. Nah, di sini perbankan syariah ya. Nah, tetapi di sini perbankan syariah bisa bertahan menghadapi situasi ekonomi pada periode ini. Kenapa? Karena sistem bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah tidak mewajibkan bank syariah membagi hasil kepada investor. Jadi kan kalau di dalam perbankan syariah ya atau lembaga keuangan bank syariah mereka menggunakan sistem profit sharing ya bagi hasil yang mana bagi hasil itu akan dipraktekkan ya berupa pembagian hasil ketika keuntungan itu sudah jelas. Nah, maka ketika ada kerugian berarti tidak ada tanggung jawab untuk membagi bagi hasil seperti itu karena tidak ada keuntungan yang diperoleh. Tapi beda di lembaga keuangan bank yang konvensional, maka mereka sekalipun dalam kondisi kerugian, mereka wajib untuk membayar bunga terhadap para investor. Nah, maka ketika kerugian itu nanti terjadi, nah yang dikhawatirkan apa? Bunga itu juga nggak akan didapatkan oleh para investor, maka banyak dari mereka itu untuk mengambil uang, ya, menarik uang secara besar-besaran. Nah, ya terus berkembangnya eh, sebuah sistem yang ada di Indonesia gitu ya di tahun 92. Nah, dengan melihat adanya perbankan syariah yang dia itu notabene-nya masih bisa berdiri ya sekalipun banyaknya permasalahan ekonomi yang terjadi di negeri kita. Nah, maka pemerintah mulai memperhatikan adanya peraturan mengenai perbankan syariah dengan disahkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Nah, sehingga di sini memberikan peluang untuk membuka bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil dan mengatur dual banking system. Ya, jadi dual banking system ini maksudnya adalah menjalankan sistem bank syariah, penerapannya berdampingan dengan sistem bank konvensional kayak gitu. Nah, pada tahun 92 inilah juga berdirilah bank syariah yang pertama kali yaitu adalah Bank Muamalat. Kemudian pada tahun 98 ya diterbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 yang merupakan amandemen dari undang-undang yang sebelumnya. Nah, ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat lagi keberadaan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Ya, jadi di sini sudah lebih fokus lagi, ya, landasan hukumnya juga lebih kuat sehingga perbankan syariah harapannya adalah terus berkembang. Nah, Bank Indonesia itu juga sebagai pemerakarsa, ya. Kemudian membentuk tim penyusunan PSAK Bank Syariah yang meliputi Bank Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, dan Departemen Keuangan. Ya, jadi PSAK ini peraturan standar akuntansi keuangan. Ya, jadi memang butuh ada peraturan standarnya bagaimana nanti perbankan ataupun perbankan syariah ini bisa mengembangkan uh, operasionalnya yaitu semakin baiknya ke depannya. Jadi di sini kalau kita lihat bagaimana perjalanan gitu ya akuntansi syariah itu ada di Indonesia. Ya, jadi di sini di sejak awal tahun 91 ya atau 92 di mana
Bank Muamalat Indonesia itu berdiri, kemudian beroperasi di tahun 92 ya, tepatnya tanggal 1 Mei, dan kemudian pada Maret 2000 ya, tim penyusun PSAK membuahkan hasil yaitu diterbitkannya Exposure Draft Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Syariah dan Exposure Draft tentang PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Jadi di dalam penyusunan nanti laporan keuangannya, bagaimana pencatatannya gitu ya, sampai nanti proses pelaporan. Nah, maka perbankan syariah sudah memiliki peraturannya sendiri gitu ya, sebagaimana yang sudah diatur di dalam PSAK nomor 59. Yang kemudian PSAK ini juga dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah, kemudian bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah. Nah, tetapi PSAK 59 hanya diperuntukkan lembaga keuangan bank, sedangkan lembaga keuangan non-bank itu tidak terikat pada PSAK 59. Nah, sehingga di tahun 2008 ya. Nah, di sini ada pengesahan PSAK syariah ya. Jadi kalau di dalam PSAK syariah di sini untuk mengatur lembaga keuangan bank ataupun non-bank yang syariah ya, tetapi diaturnya di PSAK sudah, karena sudah banyak hal yang kemudian dikaji dan kemudian disesuaikan. Nah, maka PSAK yang ada di sini ada PSAK 101 sampai dengan PSAK 106 ya, dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian lembaga keuangan syariah itu diatur di dalamnya. Nah, dan juga PSAK yang lainnya itu juga sudah ada yang mulai dibahas di tahun 2008 yang rencananya disahkan di tahun 2009. Nah, sehingga di tahun 2009 PSAK 101 sampai PSAK 107 ya, jadi ada tambahan pengesahan ya PSAK. Nah, di sini PSAK tersebut digunakan secara umum oleh seluruh entitas yang melaksanakan transaksi syariah. Baik itu bank syariah ya sebagai lembaga keuangan bank, kemudian ada asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, koperasi syariah, dan sejenisnya yang digolongkan sebagai lembaga keuangan non-bank. Nah, yang ada PSAK syariah. PSAK 101 itu bahas apa? Yaitu penyajian penyusunan laporan keuangan syariah. Jadi ketika kita mau menyajikan ya, maka laporan keuangan itu harus disusun berdasarkan PSAK 101. Dan kemudian nanti di PSAK 102 itu membahas tentang bagaimana peraturan standar ya akuntansi keuangan ya berkenaan dengan murabahah, PSAK 103 tentang transaksi salam, PSAK 104 untuk transaksi istisna, 105 mudharabah, 106 musyarakah, dan PSAK 107 itu membahas tentang akuntansi ijarah. Nah, demikian ya perkembangan akuntansi syariah di Indonesia dari sejak krisis ekonomi dan bagaimana perbankan syariah itu tetap eksis ya, sehingga pemerintah memberikan perhatian ya terhadap terhadap perbankan syariah, sehingga butuh adanya undang-undang yang melindungi ya, butuh ada undang-undang yang bisa mendukung gitu ya, bagaimana perbankan itu bisa berjalan sedemikian rupa ya dengan konsep syariahnya yang diatur di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ya, dan kemudian dibentuk PSAK syariah sebagai standar yang perlu diperhatikan oleh pemilik entitas-entitas lembaga keuangan bank ataupun non-bank yang berstandar pada syariah. Baik, insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.